celaka. Maka dari itu ulun hanya sekedar menyampaikan sedikit sambutan ini di akhir zaman ini. Memperbanyaklah kita kepada salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini akhir zaman, banyak fitnah segala macam-macam. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala keselamatan. Apalagi ini akhir zaman sekarang ini, kalau kita melihat sekarang buka di HP ini rame benar gitu, keterlaluan benar, orang membenci Ahlul Bait, menyambati itu tidak ada batasnya lagi. Oke lah kalau memang ini kada mempercayai Ba'alawi itu keturunan Rasulullah, tapi bukan berarti tidak menghargai akan orang-orang yang besar, akan orang-orang yang ulama-ulama besar daripada Bani Alawi dan karya-karyanya. Ini sungguh di luar batas. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala keselamatan. Ini tidak ada batasnya lagi orang menyambati, kita bahasa Banjar itu. Ya, jadi janganlah sampai kita tak umpat golongan-golongan yang menjadi orang yang celaka. Jadi satu, kita tetap berpegang teguh, tiadalah daripada Bani Alawi itu menjadi orang besar seperti yang kita ketahui. Ada Sahibul Ratib, Habib Abdullah Haddad, Habib Ali Sahibul Maulid dan lain-lainnya, banyak itu menjadi orang besar kalau bukan cucunya Rasul, keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini hanya sekedar mempercayainya, apa ruginya? Nah, kemudian kita berpegang teguh dengan hati mempercayai tadi, kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala di dalam dunia dan di akhirat nanti. Dengan memperbanyak salawat itulah mudah-mudahan kita ketika di dalam kubur itu ditanya, man hadar rajul alladhi bu'itha fikum wa fil khalqi ajin, siapa ini laki-laki yang diutus kepada sekalian alam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nantinya di dalam kubur mengenal, mengetahui bahwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amal perbuatan kita itu disampaikan oleh malaikat dalam seminggu 2 kali, hari Senin dan Kamis. Ketika sampai amal perbuatan kita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perbuatan kita amal kebaikan, maka Rasulullah SAW. Nah, supaya kami ada ketenangan dalam hal ini, dan ulun pribadi atas nama Nazir Masjid Agung Al-Karamah Martapura juga menghimbau kepada seluruh masyarakat dimanapun berada, terutama di Kabupaten Banjar, Martapura khususnya, yang mencintai Rasulullah SAW, mencintai zuriat Rasulullah SAW, agar kita tetap mencintainya. Jangan sampai ada berubah kecintaan kita kepada Rasulullah, kepada zuriat Rasulullah, dan kita meyakininya karena kita mengikuti langkah-langkah guru-guru kita, ulama-ulama kita, sepuh-sepuh kita, terutama panutan kita, abah guru kita sekumpul. Sudah jelas beliau mengagungkan dan menyanjung zuriat Rasulullah, memuliakan, menghormati, dan juga walidi Sayyidil Walid Kiai Haji Badruddin, kalaunya datang ke Martapura, para habaib datang ke rumah beliau, bahkan banyak yang tidur di rumah abah, mengagungkan, menyanjung, memuji, menghormati zuriatnya Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya dari dalam luar daerah, bahkan sampai luar negeri datang juga tidur di rumah abah, yaitu Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, tidur di rumah itu 2 malam. Dan sempat juga beliau Jumat
khutbah Jumat di sini itu Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, ulama Mekah. Nah, ini yang kita sangat menyayangkan di akhir zaman seperti sekarang ini, meresahkan dan menghebohkan kepada kita semua. Ada datang sekelompok manusia yang membatalkan nasabnya, zuriatnya Rasulullah SAW. Nah, jadi kita Martapura terutamanya Kabupaten Banjar ini jangan sampai ada keraguan, karena zuriat Rasulullah insya Allah tidak putus sampai hari kiamat. Rasulullah mengatakan kullu nasabin wa hasabin munqati'un illa nasabi wa hasabi. Nah, ini kata Nabi SAW, setiap nasab hasab putus kecuali nasabku dan hasabku, turunanku dan zuriat yang mulia. Hasab juga ada yang mengartikan yaitu para ulama pewaris para Nabi SAW. Ini yang kita yakini, bahwa turunan Rasulullah sampai akhir zaman tetap ada. Dan inilah yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan nanti penjelasan dari Habib Salim bin Muhsin bin Jindan lebih tepatnya. Dan kita orang awam jangan umpat-umpatan mau urusi nasab. Nah, itu aja pesan ulun, karena kita bukan ahlinya. Membanyaki dosa aja kena. Ada kita membaca di WA, di grup-grup, sudah sekedar membaca, tutup. Kalau bisa hapus, selesai. Ini kadang-kadang umpat juga mau ngomen nang sorong kada ahlinya, kada pintar, lalu itu bahasa halus kada pintar, bahasa kasarnya bungul. Jadi harapan lo mudah-mudahan jangan sampai kita umat Islam terpengaruh, terprovokasi dengan keadaan dan lain-lain sebagainya. Ulun mengharapkan kepada Habib Salim bin Muhsin bin Jindan mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan. Apapun ajaran-ajaran yang menyesatkan kepada umat di akhir zaman sekarang ini banyak timbul bermacam-macam nang kada ahlinya. Nah, inilah yang disebut qalilun ulama'uhu katsirun khutaba'uhu. Ini akhir zaman tandanya. Ulamanya sudah sedikit, mulai berkurang, habis tunggal likungan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang tampil nang banyak katsirun khutaba'uhu. Nang banyak kena juru dakwah, pintar pidato, pintar ceramah, tapi isinya kadada. Quran hadisnya kadada, pintar bapender aja, makoli. Mana qala Allah Ta'ala-nya, mana qala Rasulullah SAW-nya. Inilah sudah. Mun panjang kan sangat orang ceramah pulang ada jabal Habib. Karena terus insyaallah Habib Salim yang menyambung. Nah, sampai sinilah ucapan terima kasih kepada seluruh jamaah yang memberikan bantuan baik materi, moral, dan semua apapun pemberian-pemberian untuk terlaksananya wa yazharul jahlu, berkaitan dengan yang pertama. Kalau sudah orang alimnya kada lagi dimatikan Tuhan, jelas nang tertinggal yazhar al jahl, nang tertinggal orang jahil. Nah, sekarang kita sudah nampak kejahilan di muka bumi ini. Orang alimnya satu persatu meninggal, tertinggal nang jahil. Bila nang jahil sudah tampil keluar, memberikan pepadah, memberikan nasihat, apalagi sampai berani berfatwa, ini menyesatkan orang. Bila nang jahil Nabi tertinggal, nang alim habis, berani tampil mengeluarkan fatwa, habis sudah kada kisah lagi. Fasu'ilu, kalau ditanya kata Nabi mereka tentang ilmu, fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu, di hadis lain. Orang non jahil dimintai
nasihat pepadanya, tapi bi ghairi ilm, kada ilmunya, alias asbon. Asbon, asal bunyi. Nah, takutnya orang ini jawab aja, tapi tidak sesuai dengan hukum, tidak sesuai dengan fikih. Nya kada belajar, asal wani tampil, mental kuat. Kan sedikit orang mentalnya kuat, asal aja. Ilmunya kada ada, Quran kada bisa, hadis kada bisa, timbul makoli. Ini bangsa bisa bahasa macam-macam, timbul bahasa cacing segala, bahasa samut segala, sampai bahasa napa-napakah. Qurannya kada pernah terdengar, hadisnya kada pernah terdengar. Ya, wani aja artinya tuh jauh keluar daripada yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi masalah gaib-gaib, apalagi berani menjadi tamengnya neraka. Wah, menjadi tameng neraka karena dianggapnya itu malaikat Malik. Kalau ada pengikut aku, murid aku, karena masuk neraka aku nama laginya. Hebat. Ulama besar jakaduan ini, Nabi jakada bepadah nang itu. Padahal Nabi mempunyai syafaatul uzma. Nabi sanggup mengeluarkan umatnya dari api neraka. Tapi adalah Nabi aku menghadanginya. Malaikat Malik mau pinggir. Ada dah. Ini bagak banget kisahnya nih. Sampai munkar nakir mun dikubur disuruhnya ke pinggir, ada perlu bertakun. Mayat ini boleh bertakun, Allah man rabbuka, siapa Tuhanmu? Makali. Inilah anehnya tuh nah. Tapi nang kita heran tuh ada aja nama umpatin. Nah ini nama ikuti tuh ada aja. Jadi hati-hati kita di akhir zaman jangan tertipu. Karena ulama sudah habis, nang jahil akan tampil. Yurfa'al ilm wa yadhharul jahal. Sedikit sambutan ini di akhir zaman ini, memperbanyaklah kita kepada salawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini akhir zaman, banyak fitnah, segala macam-macam. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala keselamatan. Apalagi ini akhir zaman sekarang ini, kalau kita melihat sekarang buka di HP ini, rame benar gitu, keterlaluan benar, orang membenci Ahlul Bait, menyambati itu tidak ada batasnya lagi. Oke lah kalau memang inya kada mempercayai Ba'alawi itu keturunan Rasulullah, tapi bukan berarti tidak menghargai akan orang-orang yang besar, akan orang-orang yang ulama-ulama besar daripada banyak Alawi dan karya-karyanya. Ini sungguh di luar batas. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala keselamatan. Ini tidak ada batasnya lagi orang menyambati, juga kita bahasa Banjar itu. Ya, jadi janganlah sampai kita tak umpat golongan-golongan yang menjadi orang yang celaka. Jadi satu, kita tetap berpegang teguh, tiadalah daripada Bani Alawi itu menjadi orang besar seperti yang kita ketahui. Ada Sahibul Ratib, Habib Abdullah Haddad, Habib Ali Sahibul Maulid dan lain-lainnya, banyak itu menjadi orang besar kalau bukan cucunya Rasul, keturunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini hanya sekedar mempercayainya, apa ruginya? Nah, kemudian kita berpegang teguh dengan hati mempercayai tadi, kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala di dalam dunia dan di akhirat nanti. Dengan memperbanyak salawat itulah mudah-mudahan kita ketika di dalam kubur itu ditanya, man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum wa fil khalqi ajin, siapa ini laki-laki yang diutus kepada sekalian alam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nantinya di dalam kubur
mengenal, mengetahui bahwa itu Rasulullah SAW. Setiap amal perbuatan kita itu disampaikan oleh malaikat dalam seminggu 2 kali, hari Senin dan Kamis. Ketika sampai amal perbuatan kita itu kepada Rasulullah SAW, ketika perbuatan kita amal kebaikan, maka Rasulullah mengucap bersyukur. Wa yazharul jahlu, berkaitan dengan yang pertama. Kalau sudah orang alimnya kadang lagi dimatikan Tuhan, jelas nang tertinggal yazhar al jahl, nang tertinggal orang jahil. Nah sekarang kita sudah nampak kejahilan di muka bumi ini. Orang alimnya satu persatu meninggal, tertinggal nang jahil. Bila nang jahil sudah tampil keluar, memberikan pepadah, memberikan nasihat, apalagi sampai berani berfatwa, nah ini menyesatkan orang. Bila nang jahil Nabi tertinggal, nang alim habis, berani tampil mengeluarkan fatwa, habis sudah kada kisah lagi. Fasu'ilu, kalau ditanya kata Nabi mereka tentang ilmu, fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu, di hadis lain. Orang yang jahil dimintai nasihat kepadanya, tapi bi ghairi ilm, kada ada ilmunya, alias asbun. Asbun, asal bunyi. Nah, takutnya orang ini jawab aja, tapi tidak sesuai dengan hukum, tidak sesuai dengan fikih. Nya kada belajar, asal wani tampil, mental kuat. Kan sedikit orang mentalnya kuat, asal aja. Ilmunya kada ada, Quran kada bisa, hadis kada bisa. Timbul makoli. Ini bangsa bisa bahasa macam-macam, timbul bahasa cacing segala, bahasa samut segala, sampai bahasa napa-napakah. Qurannya kada pernah terdengar, hadisnya kada pernah terdengar. Iya, wani aja artinya tuh jauh keluar daripada yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi masalah gaib-gaib, apalagi berani menjadi tamengnya neraka. Wah, menjadi tameng neraka karena dianggapnya itu malaikat Malik. Kalau ada pengikut aku, murid aku, karena masuk neraka aku nama laginya. Hebat. Ulama besar jakadua ini, Nabi jakada bepadah nang itu. Padahal Nabi mempunyai syafaatul uzma. Nabi sanggup mengeluarkan umatnya dari api neraka. Tapi adalah Nabi aku menghadanginya. Malaikat Malik mau pinggir. Ada dah. Ini bagak banget kisahnya nih. Sampai munkar nakir pun dikubur disuruhnya ke pinggir, ada perlu bertakun. Bila bertakun, Allah man rabbuka, siapa Tuhanmu? Makali. Nah inilah anehnya tuh nah. Tapi yang kita heran tuh ada aja nama umpatin. Nah ini nama ikuti itu ada aja. Jadi hati-hati kita di akhir zaman, jangan tertipu. Karena ulama sudah habis, nang jahil akan tampil. Yurfa'al ilm wa yadhharul jahl. Yang ketiga kata Nabi, wa yafshuwaz zina. Ini sekarang sudah. Padahal tanda cinta toh lawan Nabi Muhammad mencintai anak cucunya. Ya lah. Tanda sayang lawan Nabi Muhammad menyayangi anak cucunya, menghormati anak cucunya. Nggih. Jangan sampai ada sifat bughd, benci, naudzubillah min dzalik. Siapa-siapa menyimpan kebencian terhadap anak cucu Rasulullah, walaupun sikung aja nah,
Sikung aja anak cucu Nabi, dendamnya kepada anak cucu Nabi. Sikung aja walaupun matinya di dalam Baitullah, walaupun matinya membaca 2 kalimat syahadat, tapi ini menyimpan kebencian terhadap dzurriyyatnya Nabi Muhammad, maka orang itu bangkit kubur kena dikumpulkan lawan buan Israel, buan Yahudi Nasrani, naudzubillah min dzalik. Jadi walaupun hendak mati asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah, matinya haratan tawaf, matinya haratan sembahyang di hadapan Baitullah, matinya di dalam Baitullah, maka dia dibangkitkan kena di hari kiamat, dikumpulkan di padang mahsyar lawan bubuhan Yahudi Nasrani, membuktikan cilaka dirinya. Naudzubillah. Mudahan hati kita dijagakan Tuhan, ya kah? Mudahan hati kita dipelihara oleh Allah. Jangan sampai kita tuh kada percaya dengan dzurriyyat Nabi, jangan sampai kada hormat, jangan sampai kada cinta. Hati-hati benar. Ini zaman fitnah sudah, zaman fitnah sudah. Amun kita kada kuat pondasi, kada usah bala lihat nang di YouTube nih, kada usah. Nggih, sudah ya Allah, itu menggoyang keyakinan kita. Itu racun, berataan racun. Sudah lihatin yang nyata aja nah, YouTube Abah Sekumpul, YouTube Abah Haji Gurzuhdi, ya Allah, nang orang-orang nang mahabbah kepada dzurriyyatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu aja dibuka. Ini ya ketujum nang orang pertikaian nang bina. Siapakah orangnya ya Allah? Bisa bilanya kada percaya, apalagi benci. Sikung aja nih ada dzurriyyat Nabi syarifah kah atau habib kah, dzurriyyat Nabi nang dendam hatinya kada ketujuh, matinya bahaya benar. Walaupun membaca 2 kalimat syahadat, walaupun matinya di dalam Baitullah, maka inya dibangkit kena dalam keadaan dikumpulkan dengan Yahudi Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Mudah hati kita dijagakan Allah, mudah Allah mengistiqomahkan ya kah, percaya beriman lawan dzurriyyat Nabi dan cinta kepada dzurriyyat Nabi. Mudahan istiqomah sampai husnul khatimah. Kita lawan orang keluarga aja gen putus bahaya, apalagi lawan keluarga Nabi. Ya ada. Lawan keluarga aja gen putus lawan Tuhan sudah, apalagi putus lawan keluarga Nabi maginnya baik para hidup. Ya Allah, lebih mulia anjing peribahasanya, mbak anjing mati jadi tanah, seorang punya mati bala neraka. Tapi kalau anjing mati jadi tanah, selesai, habis perkara, habis kisah sudah. Mudah diberi istiqomah kita, percaya dan cinta sampai kita membawa mati cinta kepada dzurriyyat Nabi Muhammad SAW. Nah itu aja, mudah-mudahan hal barokah manfaat. Minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal. Sebuting aja gen kita lawan bubuhan habaib, baik habaib nang kaya apa aja, jangan pernah berpilih. Baik inya itu maaf orang yang punya ilmu pengetahuan agama atau orang yang biasa, ingat habaib mereka adalah orang yang mulia. Kenapa jadi yang mereka adalah orang yang mulia? Karena di dalam tubuh mereka mengalir darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika melihat para habaib, cium tangannya. Kenapa? Kita musyahadahkan, kita mencium, berperantara dengan dzurriyyat Rasul, mencium tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allaqa bil juz'i faqad ta'allaqa bil kulli. Siapa nang beingkut dengan nang sejuzu, dengan yang setetes ini, nang sedikit ini, sama inya terhubung dengan nang kul, dengan nang aslinya. Makanya orang alim
lawan orang alim. Jaba arti jabani biasa, lain habaib. Lawan habaib nang biasa, mana nang lebih mulia? Tetap lebih mulia habib walaupun inya kada alim. Kenapa? Karena ilmu ini suatu saat apabila si ulamanya ini gigilaan, maka kada ada lagi sudah disambat orangnya tuh orang berilmu. Nang ada adalah orang gila. Tapi kalau habib ini biarpun di sana datang sebuah hilang akal dan lain sebagainya, habibnya kada pernah lepas dari darah dagingnya. Kemuliaannya kada pernah lepas dari diri orang tersebut. Ahlul baiti hum ahlus syiadah. Kada kawa menandingi kemuliaan para habaib. Kita musyahadahkan kada gegampangan, kita kada kawa bertemu dengan Rasul. Sekarang zuriat Rasul yang mereka adalah lambang sebuah keamanan di negeri kita ini, di bumi kita ini. Hormati mereka, doakan mereka, takzimkan mereka. Bentuk pentakziman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ulama hanya sekadar pewaris Nabi, tapi kalau habaib, darah Nabi ada di dalam diri mereka. Jangan pernah kita membenci dan lain sebagainya. Dan kita dapat syafaat sidin. Jam berapa? Mau lebih kita tambah pulang amploknya. Kenapa kita biar malam ini kita gembira bujur melihat tubuhan nang muhan nang bercahaya ya Allah, nur sebijian, salawat dikumandangkan mulai awal itu gembira terus melihat Habibnya ya Allah, rancak melihat di YouTube kemajuan Habib ini soalnya bagus banget suara, ulun juga senang, mudahan terdapat juga alhamdulillah ya Allah, sirnya ada, doakan mudah-mudahan tak kumpulan buan sidin kita mudah-mudahan berkat orang soleh Datuk Sidin Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali lain lagi kita ini amun mengharap dunia ini pacang tertinggal barataan. Jamaah. Pada malam hari ini kita kembali memperingati wafatnya salah satu aulia Allah, yaitu Al-Faqihul Muqaddam Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dan pada malam ini kita membaca surat atau ayat 4 dan tahlil yang kita hadiahkan pahalanya kepada Al-Faqihul Muqaddam Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi dan keluarga serta zuriat beliau, khususnya kaum muslimin pada umumnya, agar tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat-derajat beliau itu di dalam surga, dan Allah mengembalikan kepada kita berkah ilmu, berkah amal ibadah mereka, Allah kembalikan kepada kita. Para muhibbin rahimakumullah, sekedar hanya untuk memberitahu, mungkin ada nang kada tahu Faqih Muqaddam itu. Nah, Faqih Muqaddam itu adalah seorang habib, artinya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang urutannya nomor 17 daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silsilah yang ke-17. Beliau ini sudah wafat 779 tahun yang lalu. Ngaran sidin Muhammad bin Ali. Digelar Faqih Muqaddam. Faqih artinya seorang yang ahli fikih, Muqaddam yang terkemuka. Di masa itu beliau adalah seorang fuqaha, salah seorang fuqaha yang sangat terkemuka, yang begitu menguasai masalah-masalah fikih, sehingga beliau disebut Faqih Muqaddam. Dan beliau diminta oleh murid-muridnya untuk membangun mazhab sendiri. Ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Oleh pengikut Faqih Muqaddam diusul, pian ini sudah mampu seperti Imam Syafi'i, lebih baik kita maulah mazhab sendiri, mazhab Faqih Muqaddam. Tapi saran-saran itu ditolak oleh beliau. Beliau walaupun merasa sangat dalam sudah ilmunya, tetapi beliau masih merasa bahwa beliau adalah pengikut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu.
Nah, para muhibbin rahimakumullah, beliau dikenal sebagai wali karena mencukupi syarat-syarat orang jadi wali. Dan karamat-karamat beliau itu banyak sekali, kada bisa dihitung. Karena fi kulli sa'atin min sa'atihi karamah, setiap saat, setiap jam daripada jam beliau adalah karamat. Beliau mundar-mandir ke Sidratul Muntaha sampai 70 kali sehari. Sidratul Muntaha. Salah satu karamat beliau. Namun ada karamat yang paling istimewa dari beliau. Yang karamat ini tidak dimiliki oleh wali-wali yang lain. Yaitu adalah banyaknya aulia-aulia yang berasal dari keturunan beliau sampai hari kiamat nanti. Pada hari ini, berapa banyak wali-wali di dunia yang berasal dari keturunan Faqih Muqaddam? Ada Al-Idrus, ada Al-Habsyi, ada As-Saggaf, ada Al-Kaf, macam-macam. Di mana-mana semua itu adalah keturunan zuriat dari Faqih Muqaddam ini. Kita kenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi ada zuriat beliau sampai sekarang yang ada, kada diketahui dengan jelas. Nah, sedangkan zuriat dari Faqih Muqaddam sampai hari kiamat bertaburan di seluruh penjuru bumi, di mana-mana yang memegang wilayah kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu karamat yang paling besar. Para muhibbin rahimakumullah, Faqih Muqaddam ini beliau dikatakan Qutbu Madar Tarikah Alawiyah, tokoh sentral tarikat Habaib, tarikat Alawiyah. Biasa tarikat Al-Qadiriyah itu pemimpinnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada tarikat Sammaniyah, pemimpinnya Samman Al-Madani. Nah, ada tarikah Habaib, tarikah Bani Alawi atau tarikah Alawiyin, pemimpinnya adalah Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi tadi. Nah, kita di majelis kita ini banyak mengamalkan wirid-wirid yang berasal dari tarikah Faqih Muqaddam ini. Oleh karena itu kita memperingati wafatnya beliau dengan harapan itu bisa menumbuhkan kepada kita kegairahan, semangat untuk kembali mengamalkan apa-apa yang beliau ajarkan, baik itu berupa ilmu atau amaliyah kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada karamat daripada beliau yang disebutkan bahwa beliau ada mempunyai seorang pembantu. Pembantu beliau ini suatu hari berangkat ke Afrika. Berapa lama di Afrika, datang kabar kepada keluarganya bahwa pembantu Faqih Muqaddam itu meninggal dunia. Keluarga pembantu ini datang kepada Faqih Muqaddam mengabarkan, wahai Faqih, bakas pembantu pian dahulu itu mati di Afrika. Ini ada kabar. Fa'atraqa ra'sahu qalila. Faqih Muqaddam menundukkan kepalanya sesaat. Beliau menjawab, lam yamut, dia belum mati. Ujar keluarganya, di mana pian tahu belum mati? Ini kabar sudah ada nih mati. Ujar sidin, aku tadi sudah mengontrol ke surga, kada terdapat inya. Aku sudah mengontrol surga, kada ada pembantuku itu. Maka orang jadi pembantuku itu ahli surga, ujar sidin. Sudah kulati surga, nang lantai 1, lantai 2, surga eksekutif, surga ekonomi, sudah kada ada pembantuku. Berapa lama kemudian muncul, kali hidup juga masih sekalinya. Nah, ini salah satu karamat daripada Faqih Muqaddam.
Nah, jadi dengan cerita ini kita boleh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengamalkan ajaran beliau, wirid-wirid beliau, mencintai beliau dan zuriat beliau, kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang pembantu beliau itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, beliau ini meninggal dunia malam Jumat. Ada yang mengatakan hidup 30 bulan Zulhijjah tadi. Makanya biasa haulnya diperingati pada bulan Muharram, karena wafatnya 30 atau akhir daripada bulan Zulhijjah. Dan kubur beliau dikenal, diziarahi di kota Tarim sana. Jadi kita bertahlil malam ini. Dengan tahlil ini mudah-mudahan derajat beliau lebih ditinggikan lagi di sisi Allah, dan kita seberataan mendapat berkah ilmunya, berkah amal ibadahnya. Demikian pula keluarga kita dan zuriat kita dan orang-orang yang kita cintai. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dijaga jangan tasawuf keluar dari Junaid.